Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di broadcast Mas Alken 99 Go Go Go. Nah, hari ini kita kembali kedatangan tamu yang spesial nih. Karena kita kedatangan kakak-kakak yang udah menempuh sekolahnya di perkuliahan. Nah, sekarang aku bersama yang namanya Kak Dinda dan dia mengambil jurusan hubungan internasional. Kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, sebelumnya kenalan dulu ya, aku Dinda dari alumni tahun 2022. Sekarang lagi ngelanjutin studi S1-nya di UI Yogyakarta, prodinya hubungan internasional. Wah, keren banget kan? Kak Dinda ini ngambil jurusannya hubungan internasional. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi alasan Kak Dinda untuk memilih jurusan hubungan internasional? Waduh, alasan ngambil HI ya. Yang pertama sih dulu pas aku masih sekolah, aku SMA tuh, aku tuh tertarik buat belajar, mencari tahu, kayak kepo aja apa sih yang terjadi di negara-negara selain di Indonesia, sosial atau budayanya pun yang terjadi di luar negeri, kayak di Asia sendiri. Asia kan juga banyak ya, luas banget. Terus yang di Amerika, yang di Eropa. Sesimpel itu sih alasan aku buat milih HI. Tapi sebelumnya Kak Dinda tuh pernah milih jurusan lain gak sebelum HI? Sejujurnya HI itu pilihan pertama aku, tapi aku juga nyiapin plan B lainnya, yaitu between ilmu komunikasi atau psikologi. Tapi alhamdulillah aku masuknya di pilihan pertama aku, yaitu HI. Waduh, senang banget nih pasti Kak Dinda karena yang jadi plan pertama yang dapet nih akhirnya. Nah, kira-kira kalau di HI itu matkulnya apa aja sih Kak? Matkul HI itu sebenarnya banyak ya. Mulai aku pas semester 1 itu, yang pertama dasar dulu ada pengantar hubungan internasional, yaitu ada pengantar ilmu politik, ada juga hukum internasional, ada juga diplomasi dan teori. Itu sebenarnya ilmu HI itu banyak banget dan matkulnya juga lumayan banyak. For your information aja, selama 4 tahun di HI ini kita ada SKS-nya tuh 142 dan sekitar 60-an matkul. Jadi emang matkulnya banyak. Wah, ternyata nggak mudah ya teman-teman kita ngambil jurusan HI karena tadi katanya matkulnya sampai 60 lebih nih. Berarti Kak Dinda nih strong banget nih orangnya. Nah, kira-kira nih dari kekuatan Kak Dinda ini tantangan terbesarnya apa nih sampai masih kuat buat terus di jurusan HI? Tantangan terbesarnya tuh banyak banget aku sebagai mahasiswi HI. Yang pertama tuh pas awal-awal masuk dari sekolah ke kuliah kan pasti ada culture shocknya. Abis itu pas masuk kuliahnya tuh dari tugasnya, kayak kita tuh semester 1 disuruh bikin kayak esai, paper, dan itu plagiasinya harus kecil banget. Kita harus cari judul sendiri. Terus setiap kita bikin esai atau paper itu kita presentasi di depan kelas. Otomatis kan harus ngelatih public speaking kita juga dan pengetahuan kita terhadap berita-berita terkini. Dan kita juga harus up to date tuh sama semua berita yang terjadi di dunia tuh kita harus tahu sebagai mahasiswa HI. Dan terus mungkin dari public speakingnya juga harus diimprove ya dalam dunia perkuliahan, dan juga dari bahasa asingnya sendiri sih. Bahasa Inggris tuh aku tuh selalu ngira diri aku tuh bisa bahasa Inggris, tapi ternyata pas masuk di dunia kuliah tuh kayak Inggris aku tuh basic banget dan masih lumayan sulit kalau buat menjangkau buku-buku internasional yang menggunakan pakai bahasa Inggris. Apalagi buku yang karya-karyanya karya-karya tokoh HI itu kan bahasa Inggrisnya tuh agak sulit dimengerti ya. Biasanya dia pakai British atau yang emang benar-benar bahasa Inggris bidang ilmu. Jadi mungkin itu sih tantangan sulitnya sebagai mahasiswa HI. Waduh, tantangannya tuh berat banget ya ternyata dari mungkin bahasanya. Nah, kira-kira berapa sih Kak minimum jumlah bahasa asing yang harus dikuasai kalau mau masuk ke hubungan internasional? Jumlah bahasa asing ya, sebenarnya sih yang paling utama banget tuh pastinya bahasa Inggris ya. Secara kan bahasa Inggris bahasa dunia, dan hubungan internasional juga itu berasal dari negara Eropa, dan itu semuanya pakai bahasa Inggris. Emang dari zaman dulu bahasa Inggris, tapi kan sekarang udah globalisasi, zaman udah berubah, banyak negara-negara dari kayak Cina atau Spanyol, Eropa tuh udah masuk ke dalam organisasi dunia. Dan menurut aku emang bagusnya tuh lebih dari satu ya, bukan Inggris aja seperti kayak bahasa Cina. Kan sekarang juga Cina udah menguasai dunia tuh ekonominya, dan juga bahasa kayak seperti Korea, mungkin Thailand, dan juga bahasa Spanyol atau dari benua Eropa lainnya. Itu bagus sih buat dikuasai sebagai anak HI.
Kalau kita lihat-lihat nih Kak Dinda kayaknya bahasa asingnya jago banget nih, bahasa Inggrisnya. Boleh tanya nggak, Kak Dinda nih bisa bahasa Cina nggak nih? Aduh, tentu nggak bisa dong bahasa Cina, susah banget. Bahasa Inggris aja udah alhamdulillah. Ya tapi Kak Dinda nih Inggrisnya tuh bagus banget loh guys, kayak yang sampai sebagus itu deh. Nah, aku mau nanya lagi nih, satu pertanyaan lagi. Kira-kira kalau lulusan IPA itu bisa masuk ke hubungan internasional nggak Kak? Linjur gitu ya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja karena banyak dari teman sekelas aku tuh juga banyak yang dari IPA, bahkan teman-teman deket aku juga banyak yang dari jurusan IPA. Terus ada teman aku yang nggak lulus dari Fakultas Kedokteran, dia ngambil HI. Karena jujur di HI ini pas kita masuk kuliah tuh belajarnya dari awal. Jadi pas kita dari SMA kita ngambil IPS atau IPA pun nggak ngaruh apa-apa saat di dunia kuliah. Kita belajar dari awal, diajarin dasar ya. Jadi kalau misalkan anak IPA mau HI mau lintas jurusan tuh bisa banget, boleh banget. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang tertarik nggak buat masuk ke HI? Ternyata anak-anak IPA juga boleh loh masuk ke HI seperti yang Kak Dinda bilang nih. Di HI kita bakalan belajar dari awal lagi. Jadi semuanya bisa kok masuk HI. Nah, terima kasih ya Kak Dinda atas waktunya. Kita mau pamitan dulu nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.